Dalam hadis dikatakan ada 3 orang yang akan dipanggil pertama kali untuk masuk nerakanya Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang jihadu fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil, kamu hidup dihabiskan untuk apa? Saya berjuang dalam agamanya Allah. Saya pergi berperang, saya pergi berjihad. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu itu bohong. Karena kamu pergi berjuang di jalan Allah itu karena hanya ingin dikatakan pejuang, karena hanya ingin dikatakan ustadz, karena hanya ingin dikatakan ajengan, kiai, karena hanya ingin terpandang oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sudah salah niatnya, kata Allah. Tidak ada yang aku hitung. Semua yang kamu lakukan sudah saya balas di dunia. Kamu mendapatkan pujian dari orang lain, kamu mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan orang lain karena kamu dianggap pahlawan di dunia. Tapi kamu di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, karena itu niat kamu di dunia dulu. Akhirnya pejuang pun menjadi masuk nerakanya Allah karena salah niat di awal. Yang kedua yang dipanggil adalah para penghafal Al-Quran, orang-orang muqri'ul Quran. Di dalam hadis dikatakan al-qari'u bil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi kata Allah sekali lagi, Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Karena niat kamu hanya ingin dipanggil qari'un, kamu hanya ingin dibaca, ini mah seorang qari, ini mah seorang imam yang bacaannya fasih, ini mah seorang ustadz yang bacaan Qurannya keren. Karena hanya ingin dikatakan itu. Dan dia sudah dapat di dunia tentang itu. Dia dipanggil kemana-mana menjadi pembaca Al-Quran, dia menjadi imam, dia menjadi di mana-mana tampil dengan Al-Qurannya. Dan dia sudah mendapatkan itu di dunia, dan di akhirat kata Allah, kamu tidak dapat apa-apa karena niat kamu sudah saya kasih dulu di dunia. Dan hadisnya jelas dalam hadis Sahih Bukhari juga ada mengatakan tentang hadis ini. Dan yang satu lagi adalah orang yang pensedekah, yaitu orang dermawan, ya, dermawan dipanggil juga oleh Allah. Dulu dia hanya ingin dikatakan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu seorang dermawan, bahwa kamu seorang yang suka menolong orang lain, dan itu sudah dapat di dunia. Kamu sudah mendapatkan gelar-gelar itu dari orang. Bapak mah kaya, hatur nuhun, bapak mah udah. Dan itu sudah dapat di dunia. Di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini adalah sebagai contoh yang digambarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwa salahnya niat itu berbahaya, ya. Yang ditakutkan capek kita. Misalkan bapak sekarang duduk di sini, kalau dari awal niatnya sudah salah, duduknya sejam tidak akan menambah berat amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal, dari rumah berangkat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apapun materi yang disampaikan disimak dengan baik, niat mau mentalabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan talabul ilmi yang ikhlas karena Allah. Setiap pohon yang kita lewati, setiap batu yang kita lewati, setiap hewan yang menyaksikan kita, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada kita semua. Itu hadisnya jelas mengatakan keutamaan menuntut ilmu. Kalau ketika berangkatnya menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.